kisah ya, saya kutip biasa ya, saya kutip dari artikel bagus. Ini cerita jin yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan surat Jin ayat 1 sampai 2. Ada apa di sana? Sampai Allah mengabadikan. Luar biasa kalau Allah sudah mengabadikan dalam Quran, dalam kitabnya, itu harus diambil hikmah itu untuk kita. Ceritanya begini, di malam yang sunyi, namanya daerah padang pasir, daerah sana, apalagi di zamannya Rasulullah, ini terjadi di zaman Rasulullah ini. Di malam yang sunyi, ketika bintang-bintang berkedip, kelap-keliplah di langit itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya itu melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu kondisi sangat dingin, wah pokoknya luar biasa. Dalam keheningan yang penuh khusyuk, ya, itu setiap bacaan apapun Al-Quran itu mengalir lembut, menusuk sehingga kerelung di dalam hati kita. Suasana tenang itu baca Quran, itu luar biasa itu. Coba dipraktekkan. Kalau baca Quran diusahakan telinga kita mendengar, hati kita ikut bergetar gitu loh. Jangan lisan saja, getarin ke hati kita, telinganya kita dengar yang kita baca minimal lah. Nah, suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau lagi sholat itu bersama sahabat sholat subuh, suara beliau yang penuh penghayatan membawa ketenangan, sejuk gitu yang mendengarkan. Nah, para sahabat pun takzim mengikuti setiap gerakan dan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan bacaan, mengikuti gerakan Rasulullah sholat subuh berjamaah. Lantas dalam gelapnya gurun ini ada sekelompok jin, ya, ada sekelompok jin yang tengah memperhatikan dari kejauhan. Ini jin itu memperhatiin. Nah, mereka melintasi tempat sholat Rasulullah, tertarik, ada bacaan ini, kata jin itu, tertarik, takjub, kagum, mendekatilah jin ini. Sekelompok jin datang tuh, asal suara itu. Ternyata Rasulullah lagi sholat berjamaah dengan para sahabat. Nah, tertarik para golongan jin ini oleh alunan bacaan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Jin ini tertarik. Ketika bacaan Al-Quran ini mencapai puncaknya, para jin ini dahsyatnya Al-Quran ini. Kalau kita mendengarkan, menghayati, memahami bacaan itu, meresap ke dalam hati, itu ada efek ini. Ini termasuk jin ini, para jin ini merasakan kekuatan luar biasa. Dengan penuh rasa takjub, mereka lantas saling berbisik nih, para jin berbisik nih sama yang lainnya, diamlah, dengarkan baik-baik. Mereka para jin ini benar-benar terpesona oleh keindahan dan keagungan wahyu tersebut.
Dalam momen penuh keheningan inilah hati mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jin ini tersentuh, jiwa mereka mulai bergetar dengan cahaya iman. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Rasulullah menyelesaikan sholatnya, para jin ini kemudian kembali ke kaumnya dengan penuh semangat. Ini terabadikan dalam surat Al-Ahqaf, lantas menyampaikan yang tadi dia dengar, Al-Quran itu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz sarafna ilaika nafarum minal jinni. Dan ingatlah ketika sarafna, kami hadapkan, ilaika kepadamu wahai Muhammad, nafaron minal jin, nafaron sekelompok, minal jin, jin. Ngapain? Yastami'unal Qur'an, mendengarkan Al-Quran. Jin nih, jin nih dengerin Al-Quran. Luar biasa Quran kalau dibaca itu. Jin aja pengaruh itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastami'unal Qur'an. Falamma habarahu qalu ansitu. Ketika menghadirinya nih, qalu, mereka sekelompok jin yang mendengar ini, ansitu, ansitu, diam, diam nih, diam, ada bacaan luar biasa ini. Falamma qudiya, ketika selesai bacaan itu, wallau ila qaumihim, mereka kembali kepada kaum mereka, mungzirin, memberi peringatan tuh kepada kaum mereka. Kemudian dalam surat Jin ayat 1 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu annahu istama'a, bahwasanya telah mendengarkan nafarun minal jinni, sekelompok jin. Mendengarkan apa? Al-Qur'anul Karim. Makanya rumah kalau sering dibacakan Al-Quran, ketika ada jin, taruhlah jin reseh lah, itu biar dia dengerin tuh Al-Quran, dia bisa mendengarkan itu. Cuman kita nggak lihat, dia lihat kita nggak bisa lihat dia. Tapi ketika kita baca Quran di rumah kita, misalnya di rumah kita ada jin nih, itu dengerin terus, itu lama-lama insya Allah jadi muslim tuh kalau dia jin kafir. Nih diabadikan oleh Allah surat jin, maka perbanyak istiqomahkan di rumah baca Al-Quran dulu. Jangan sampai rumahnya sepi musik melulu. Bacain Quran di kamar kita kah, tahu di mana lah, di rumah kita yang penting dengarkan Al-Quran. Faqalu, ketika mereka mendengar, mereka berkata tuh jin itu, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran ini, Qur'anan ajaba, Al-Quran yang menakjubkan. Apa menakjubkannya? Di surat Al-Jin ayat 2 Allah berfirman, yahdi ila rusdi fa amanna bih. Lantas jin ini menyatakan ini Quran penuh keajaiban ini, takjub dengan Quran ini. Yahdi ila rusdi, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, fa amanna bih, saya beriman kepada Quran ini. Itu jin tuh.
Jadi beriman. Kenapa? Mendengar Al-Qur'anul Karim. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Luar biasa. Dengan wasilah mendengar Al-Quran, Allah kasih hidayah, petunjuk. Ingin hidayah, ingin semangat ibadah, nggak pernah tulisannya baca Quran, telinganya diperdengarkan Al-Quran, nggak pernah. Susah kayaknya. Ibadah jadi malas-malesan. Coba istiqomahkan telinga kita sering mendengar bacaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.